Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan perbincangan kita di Gelora Talks, dan kali ini kita melanjutkan perbincangan kita dari pekan lalu, tema tentang penundaan pemilu ini. Ini tentu saja dengan satu kesengajaan karena perdebatan soal ini sudah mulai keluar dari sekedar wacana intelektual, wacana politik kepada aksi di lapangan ya. Ini masing-masing orang mulai melakukan penggalangan yang menolaknya. Kemarin kita sudah lihat BEM sudah turun se-Indonesia, tapi tiba-tiba muncul ini para kepala desa ya, yang akan menyatakan akan memberikan dukungan. Apapun yang terjadi di lapangan ini, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bergabung, Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Selamat bergabung, Mbak. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Kalau Pak Zainal Arifin Mukhtar belum ya? Belum kelihatan ya? Nah, mudah-mudahan Pak hostnya Pak Magnur ini Pak Zainal belum bergabung ya? Belum Pak, lagi terkoneksi Pak. Tadi sudah confirm akan hadir. Iya, iya, iya. Ada problem koneksi, nanti kita mungkin beberapa menit lagi. Nah, Oke. jadi pada kesempatan ini, pekan lalu kan kita mengundang KPU dan beberapa dua pakar yang lainnya. Kali ini kita sengaja ingin fokus kepada bahasan tentang skenario konstitusi untuk ini udah bergabung nih beliau nih. Selamat datang Pak Zainal. Ada Pak Zainal. Assalamualaikum. Salam. Sudah tersambung ya, Bang? Alhamdulillah. Mbak Titi, maaf. Jadi di Jogja hujannya deras banget, petir nyambar-nyambar dari sekitar beberapa menit yang lalu. Oke. Ini baru bisa yang connect. Mohon Iya, maaf. iya. Alhamdulillah. Kita lagi Jadi dengarkan sambutan Pak Zainal. Silakan Pak Ketum. saya ulangi kembali bahwa ini pembahasan yang kedua kalinya kita adakan 2 pekan ini berturut-turut ya. Pekan lalu temanya tentang penundaan pemilu. Sekarang juga kita masih tema ini karena kita menyaksikan di lapangan ini pergerakan terus terjadi, baik yang menolak maupun yang pro ya. Pada kesempatan ini kita ingin memberikan fokus lebih dalam kepada skenario konstitusi macam apa yang memungkinkan ide penundaan pemilu itu terjadi di tengah penolakan yang luar biasa besarnya. Karena biasanya krisis ini bisa, krisis seperti yang sekarang kita alami ini, biasanya suka dijadikan alasan yang kontradiktif dari 2 keputusan yang kontradiktif, maksud saya. Seringkali dijadikan alasan sebagai alasan untuk mempercepat pemilu, bisa juga dijadikan sebagai alasan untuk menunda pemilu. Tapi sekarang kita menyaksikan misalnya di negara-negara Eropa yang sekarang ini juga sedang mengalami pemilu, walaupun mereka sedang dalam keadaan siaga perang ya, karena situasi yang tidak menentu seperti Prancis. Kemudian juga ada Hungari kalau nggak salah juga ingin melakukan pemilu. Artinya situasi krisis, pandemi, ekonomi, kemudian krisis ekonomi, kemudian ancaman perang, ini semuanya tidak mencegah mereka melakukan kewajiban konstitusi mereka untuk melakukan pemilu gitu ya. Nah, kita mengundang 2 pakar kita sore hari ini, Pak Zainal dari UGM dan Mbak Titi dari Perludem, untuk mempertajam bahasan ini. Sebenarnya ada satu lagi yang kita undang ya, dari Komisi 2 DPR, tapi kelihatannya partai-partai menghindar untuk ngasih komen nih. Semuanya menghindar, kita sudah berusaha, begitu juga dari pemerintahnya sendiri juga menghindar rata-rata untuk memberikan komentar. Sama persis dengan kasus minyak goreng itu, semua orang menghindar kasih komentar itu. Tapi okelah, kita bisa mulai pembahasan kita saat ini. Dan kita tentu berterima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sore ini kita akan mendapatkan pencerahan yang lebih kuat lagi, lebih terang lagi dalam merespon
semangat atau ide untuk menunda pemilu ataupun 3 periode gitu ya. Saya kira itu pengantar. Mudah-mudahan kita bisa memperkaya diskusinya nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Zainal dan juga Bu Titi. Ini pengayaan yang luar biasa dan saya kira pada kesempatan ini kita mendapatkan penguatan kepada fakta-fakta yang sebenarnya sudah ada bahwa memang tidak ada dukungan rakyat yang besar kepada ide penundaan pemilu. Yang kedua juga tidak ada jalan konstitusinya yang kalau normal tidak ada jalannya secara konstitusi juga. Cuma ada jalannya dengan pemaksaan dengan menggunakan power yang berlebihan dan itu yang kita sepakati bahwa itu pasti akan meninggalkan jejak yang sangat merusak dalam sejarah bangsa kita. Tetapi ide untuk memaksakan kehendak seperti ini memang menunjukkan satu fakta yang menurut saya jauh lebih berbahaya daripada sekedar ide penundaan pemilunya, yaitu bahwa elit kita benar-benar sudah bercerai dengan rakyat. Mereka tidak bisa lagi memahami kemarahan, kegalauan, kesedihan rakyat sekarang ini, dan apalagi menurut saya penggunaan gula-gula untuk membenarkan jalannya penundaan pemilu ini itu justru akan menjadi sebab bangsa ini kena diabetes nanti. Gitu ya. Tapi ada satu hal yang juga ingin saya sampaikan kepada para pemikir dan saya kira sebenarnya Pak Jokowi kalau menurut saya ingin mencari satu legasi yang paling tepat bagi beliau, menurut saya bukan IKN, bukan yang lain-lainnya. Tapi justru legasi beliau adalah jika beliau memberikan ruang kepada munculnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang waktu mereka muncul nanti, krisis yang akan kita hadapi jauh lebih dalam daripada yang sekarang ini ada. Artinya yang sebenarnya diwariskan oleh Pak Jokowi nanti itu adalah beban dan tanggung jawab. Dan karena itu berilah ruang kepada para pemimpin-pemimpin baru ini muncul, orang-orang yang bisa memikul beban dan tanggung jawab ketika krisis kita justru semakin dalam. Karena pada pemilu 2024 yang akan datang, krisis ini akan jauh lebih dalam daripada yang sekarang kita alami. Dan karena itu siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin kita setelah 2024, walaupun tadi kata Bu Titi ini hilalnya belum terlihat, tapi yang pasti Ramadan kan pasti datang kan ya. Kalau tidak terlihat kita pakai hisab jadi coba. Iya kan? Iya. Ya. Jadi ini harus dilakukan dan siapapun pemimpin nanti yang akan muncul setelah itu, dia akan memikul beban yang sangat berat karena krisis yang jauh lebih berat daripada yang sekarang ini sedang terjadi. Kita tentu juga ingin berterima kasih kepada teman-teman media yang ikut meliput acara ini, yang ikut hadir langsung di Zoom ini, dan juga teman-teman yang mengikuti melalui Facebook dan YouTube. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita, Pak Zainal dan Bu Titi, atas pengayaannya yang luar biasa. Jangan bosan-bosan untuk diundang di Gelora, karena di Gelora ini kita memberikan ruang bagi semua kebebasan intelektual, kebebasan berpikir, karena kita menganggap itu adalah satu tanda-tanda bangsa yang ingin menjadi besar. Apalagi kalau Gelora mencita-citakan Indonesia menjadi 5 besar dunia.